Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi, selamat bertemu bersama kami kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang responsibility accounting. Ayo teman-teman, mari kita lihat. Yang pertama ada pengertian responsibility accounting. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem informasi akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responsibility accounting adalah mengelompokkan anggota-anggota organisasi dalam sebuah perusahaan berdasarkan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun tujuan dari responsibility accounting adalah yang pertama sebagai penyusunan anggaran, yang kedua sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, yang ketiga sebagai pemotivasi manajer, dan yang terakhir untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Karakteristik pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui dasar anggaran. Lalu ada pengertian Pusat Responsibility Accounting. Pusat pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya dibentuk untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Menurut Anthony dan Govindrajan, mereka mendefinisikan pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dapat dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah sebuah unit organisasi yang dapat dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada syarat penerapan responsibility accounting. Menurut seorang ahli yang bernama Mulyadi, syarat untuk dapat diterapkannya sistem responsibility accounting harus mencakup beberapa syarat berikut. Yang pertama ada struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. Yang kedua ada anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. Yang ketiga ada penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan atau tidaknya biaya tersebut oleh manajemen tertentu dalam operasi. Yang keempat terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan wewenang pengendalian pusat pertanggungjawaban. Yang kelima ada sistem responsibility reporting atau sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pertanggungjawaban responsibility accounting. Di sini jenis-jenis itu ada 4. Yang pertama itu ada cost center atau pusat biaya, di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Oke, selanjutnya ada yang kedua itu revenue center atau pusat pendapatan, yang mana suatu ukuran di mana outputnya itu diukur dalam unit moneter atas dasar pendapatan yang diperoleh dan penjualan atau perolehan pendapat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada profit center atau pusat laba, yang mana pertanggungan yang kinerjanya itu diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Lanjut, yang keempat ada investment center atau pusat investasi, yang mana pertanggungjawaban yang menghubungkan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh responsibility accounting, di mana saya menitik pusatkan kepada investment center atau pusat investasi. Diketahui bahwa Relief Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi suatu peralatan dan mesin pengolahan, di mana Relief Indonesia ini memantau divisinya atas pengembalian investasi rata-rata atau yang dikenal dengan ROI, di mana investasi ini didefinisikan sebagai aset operasional rata-rata yang dipergunakan. Seluruh investasi dalam aset operasional diharapkan menghasilkan pengembalian minimal 10% sebelum pajak penghasilan. Diketahui Relief ditawari suatu akuisisi modal dengan estimasi ROI 11%. Namun manajemen divisi menolak karena yakin investasi akan menekan ROI Relief. Berikut adalah data-data laporan keuangan dari PT Relief Indonesia yang diketahui bahwa laba operasional selama
tahun 2018 sebelum pajak bernilai 100 juta dan aset operasional yang dipergunakan rata-rata adalah 800 juta. Maka diminta untuk menghitung kinerja tahun 2018 atas yang pertama, pengembalian sebelum pajak atas investasi rata-rata dalam aset operasional yang digunakan atau ROI. Yang kedua, laba residu yang dihitung berdasarkan aset operasi rata-rata yang digunakan. Untuk mencari kedua ini adalah sebagai bentuk dari responsibility accounting. Maka menjawab yang pertama adalah ROI dengan menggunakan rumus laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Kita ketahui bahwa laba perusahaan adalah 100 juta dan aktiva operasi rata-rata perusahaan adalah 800 juta. Sehingga 100 juta dibagi 800 juta adalah 12,5%. Sehingga ROI perusahaan PT Relief Indonesia senilai 12,5%. Selanjutnya untuk mencari laba residu yang kedua yaitu laba operasi dikurang estimasi ROI yang diharapkan minimal dikali dengan aktiva operasi rata-rata. Maka dimasukkanlah angka-angkanya yaitu laba operasi 100 juta dikurang estimasi ROI yang diharapkan minimal itu 10% dikali aktiva operasi yang berjalan yaitu 800 juta. Maka mendapatkan hasil 100 juta dikurang 80 juta sehingga laba residu perusahaan digunakan adalah 20 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.